Sahabat Ras TV 2, hai bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Kembali lagi bersama saya Mas Ompong tentunya di Ras TV 2 yang mereaction video-video tentang mistis, misteri, legenda dan sejarah, baik sejarah agama, bangsa, dan dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini saya akan mereaction satu video dari EcoWatt yang berjudul 5 pesugihan paling cepat kaya di Indonesia. Bagaimana videonya? Mari kita tonton bersama, mari kita mulai. Pernah mendengar pesugihan guys, yaitu proses cepat menjadi kaya dengan bantuan gaib. Sebagian orang ada yang mempercayainya, ada juga yang masih meragukannya. Dan bahkan ada juga yang tidak mempercayainya sama sekali. Boleh percaya boleh tidak, berikut kami merangkum 5 pesugihan paling cepat kaya yang ada di Indonesia. Yuk simak videonya. 5. Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di Malang Selatan, dipercaya sebagai tempat ritual yang mendatangkan kelancaran usaha dan kekayaan dengan cepat. Hanya dengan bersemedi di bawah pohon Dewan Daru 3 hari 3 malam, dipercaya bagi yang kejatuhan buah dan daunnya akan memiliki keberuntungan. Entah dari bisnis apa yang digelutinya akan mendatangkan kesuksesan hingga miliaran rupiah. Mereka yang sudah berhasil biasanya akan melakukan selamatan dan pagelaran wayang kulit di sana dalam periode tertentu. Meskipun sebagian orang mengatakan Gunung Kawi bukanlah tempat pesugihan, namun citra yang melekat di masyarakat mengatakan begitu. 4. Bank Gaib. Bukan hanya manusia yang memiliki harta melimpah, bahkan makhluk gaib pun dipercaya ada yang menyimpan harta berupa uang dan emas dalam jumlah besar senilai miliaran rupiah. Sering disebut dengan bank gaib. Tidak cuma-cuma bagi manusia yang ingin mengambil hartanya, tentu harus melakukan izin dan transaksi dari pemiliknya. Seperti di dunia nyata guys, mereka juga melakukan transaksi. Benda pusaka dan benda bertuah dipercaya dapat ditukarkan ke bank gaib dengan nilai yang sesuai dengan harganya. Bahkan yang lebih ekstrim, ada juga yang meminta tumbal manusia sebagai gantinya. Bank gaib dipercaya pesugihan yang cepat mendatangkan kekayaan. 3. Blorong. Blorong adalah siluman manusia berbadan ular yang dipakai sebagai pesugihan. Tidak seperti tuyul dan genderuwo, Blorong dipercaya makhluk gaib sekelas jenderal yang dapat mendatangkan kekayaan miliaran rupiah. Pemilik Blorong pun rata-rata memiliki kekayaan sekelas perusahaan. Pesugihan Blorong selalu meminta tumbal manusia dalam jumlah rutin, bisa dari orang lain, karyawan, atau bahkan keluarga. Wow, mengerikan ya guys. Pemilik Blorong selalu menyediakan kamar rahasia khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun termasuk keluarga, di mana Blorong selalu datang ke kamar tersebut untuk memberikan harta benda. Untuk menggambarkan kengerian siluman Blorong, banyak kisah Blorong diangkat ke dalam layar lebar. Yang saya dengar dari cerita masyarakat, dari cerita teman ke teman, katanya banyak itu tempat-tempat pesugihan dan berbagai nama, bukan hanya 5 guys, banyak sekali. Namun dari video ini hanya 5 yang tercantum. Mari kita lanjutkan guys. 2. Merah Delima. Merah Delima memang bukanlah makhluk gaib, tetapi adalah sebuah mustika rajanya para mustika paling dicari di Indonesia. Dipercaya pemilik mustika merah delima akan mendatangkan keberuntungan, derajat dan kekayaan melebihi Blorong sekalipun. Konon, mustika merah delima yang asli pernah dimiliki raja-raja zaman dahulu untuk melanggengkan kekuasaannya. Merah delima tidak seperti pesugihan Blorong atau tuyul di mana orang yang berkeinginan langsung dapat memilikinya. Namun, mustika merah delima memilih orang yang ingin jadi pemiliknya. Dibeli dengan harga mahal pun kalau tidak berjodoh, mustika merah delima akan hilang secara gaib. Saking melegendanya guys, mustika merah delima kini banyak dipalsukan. 1. Perjanjian Nyi Roro Kidul. Perjanjian dengan penguasa gaib tertinggi adalah yang paling melegenda keampuhannya. Tidak hanya sekedar memiliki harta melimpah, suatu kerajaan pun akan dimilikinya turun-temurun. Seperti kisah perjanjian gaib Panembahan Senopati Raja Mataram terdahulu. Panembahan Senopati diceritakan bertapa di pantai selatan 40 hari 40 malam. Dengan pertapaan beliau diceritakan mampu mengguncang dan menyebabkan kekacauan kerajaan gaib Laut Selatan, hingga datanglah Nyi Roro Kidul sebagai penguasa gaib untuk menemui beliau, hingga mendapatkan dukungan kerajaan gaib Laut Selatan kepada beliau dan keturunannya menjadi Raja Mataram.
Ya, itulah guys cerita mitologi yang berkembang di sekitar kita. Bagaimana menurut kalian guys? Kalau suka video ini jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses selalu guys. Sekian perjumpaan kita, jangan lupa guys like and share and subscribe Raas TV 2 yang mereaction video-video tentang mistis, misteri, legenda dan sejarah agama bangsa baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.